Mari sama-sama kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama di kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan juga renungan firman. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa sapaan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 15 ayat pertama sampai ayat 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat ke Yerusalem, dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah telah berfirman, hormati ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata pada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sudah digunakan untuk persembahan pada Allah, orang tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajarannya mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar, camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-murid Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkan mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam hukuman." Lalu Petrus berkata padanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kami pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu dah menyaksikan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak basuh tidak menajiskan orang." Suatu mutiara yang indah pagi ini. Kita melihat firman Allah yang boleh mendidik kita. Betapa penting kita menjaga hati kita dengan baik. Kenapa? Alkitab menulis pada ayat yang ke-18. "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Betapa penting kita menjaga hati kita dengan baik. Maka dikatakan pada Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Perintah firman Tuhan menjaga hati. Kalau hati kita busuk, hati kita yang enggak baik, pasti yang keluar
dari mulut berasal dari hati yang busuk, hati yang tidak baik, atau hati berzina, hati apapun juga. Kenapa? Sebab Alkitab menulis pada ayat yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, penzinahan, kecabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ini jelas dari hati. Betapa penting kita menjaga hati kita dengan baik. Jangan main-main dosa, jangan nyimpan kepahitan atau hal yang tidak baik. Maka hati itu kita harus jaga. Pagi hari ini saudara mencari Tuhan, mohon kepada sucikan hati saya di perkara yang tidak baik. Tuhan, mohon kepada Tuhan, sucikan hati kami sehingga pikiran kami yang bersih. Nanti kita yang keluar yang bersih. Amin. Maka kita jaga hati kita dengan baik pagi hari ini sebelum kita bekerja berdamai. Ya, biar kita selalu memperhatikan hidup ini dengan baik. Dan saudara sangat diberkati dan saudara sangat bahagia. Utamakan Tuhan. Ada sempat untuk mendengar firman Allah sehingga jadi berkat buat kita semua. Dan hidup yang kita jalani bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.